Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Musdiantoro SPD, asal sekolah SDN 19 Banawa Selatan. Hari ini saya akan melakukan UKIM di SNPN 10 Banawa Selatan. Nomor peserta 2019 01089696. Terima kasih. Bersedia, berdiri, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat? Sehat. Jadi semua sudah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Kenapa kecil suaranya? Siap? Siap. Jadi sebelum kita mulai belajar, ada yang bisa pimpin doa? Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan berdoa. Doa selesai. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Bagaimana, ada yang alfa atau tidak sekolah? Ada semua? Alhamdulillah ya, jadi kita bisa belajar dengan lengkap. Kemudian di sini hari ini sebenarnya kita akan belajar menggunakan fokus ya, tapi karena mati lampu. Nah, jadi kebetulan Bapak juga sudah ada memprint modul dan lembar kerja, jadi nanti bisa kalian lihat saja di modul yang sudah Bapak bagikan nanti ya. Jadi dilihat saja dulu ya. Nah, jadi nanti Bapak sampaikan juga ke belakang. Jadi di hari ini kita akan masuk di materi mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi kira-kira kalau Bapak nanya, yang ini gambar apa? Lihat di modulnya, gambar apa ini? Gambar tentang, ya, ada tentang keluarga, tentang perekonomian atau lembaga ekonomi, dan politik. Bisa dipahami ini? Pelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi tujuan dibentuknya lembaga sosial. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, untuk keterampilannya, jadi melalui pembelajaran kooperatif tim quiz diharapkan siswa mampu membuat pertanyaan dan menyajikan hasil diskusinya dengan motivasi belajar kita, yaitu tetaplah belajar ya, karena belajar itu tidak akan pernah habis. Kita mulai dari lahir sampai kita meninggal, kita akan terus untuk belajar. Nah, kemudian kita masuk di materi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian pengertian dari lembaga sosial itu sendiri adalah lembaga pengawasan yang terdiri dari sekumpulan norma untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Jadi lembaga sosial membutuhkan organisasi untuk membantu dan mengawasi manusia agar penerapan norma bisa berjalan dengan baik. Ya, lembaga sosial tidak akan bisa terbentuk jika tidak ada interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.
Nah, jadi hal ini dikarenakan lembaga sosial bisa muncul karena adanya pola hubungan atau interaksi yang terjadi antara individu atau kelompok. Jadi untuk teknik penilaian sendiri, jadi nanti kalian akan Bapak nilai ada 3 jenis penilaian ya. Yang pertama itu sikap. Sikap itu terdiri dari sikap spiritual dan sosial. Pengetahuan sendiri nanti Bapak akan bagikan LKPD, jadi nanti kalian kerjakan. Setelah itu keterampilan. Nah, bagaimana kamu terampil dalam berdiskusi, membuat pertanyaan dan keaktifan. Mengenai gambar-gambar dalam interaksi sosial, karena ini mati lampu jadi bisa dilihat di modul ya. Jadi kalau untuk gambar-gambarnya itu ada misalnya tentang lembaga keluarga, kemudian ada lembaga pendidikan seperti ini ya. Lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga ekonomi seperti ini. Nah, kemudian ada juga lembaga politik. Nah, seperti ini ada di modulnya kami. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Nah, jadi sebelum kita masuk di pembagian kelompok, coba kamu pelajari dulu modulnya kamu, materinya coba dilihat kembali tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ayo dibuka. Siapa tahu ada yang mau kalian tanyakan. Jadi semua sudah jelas? Nah, kalau begitu kita masuk di pembagian kelompok ya. Ya, jadi Bapak akan bagi kelompok ke kalian sebanyak 3 kelompok. Kelompok A, Lutfia. Mana Lutfia? Ya, Lutfia, Glenn, Safira, Charles, sama Nur Halimah. Nah, jadi duduk di sini. Ayo yang Bapak sebutkan tadi. Nah, di sini. Langsung balik ke belakang. Charles di sebelah sini, Charles. Di sini saya, sini. Di sini kawan. Tugas kalian, silakan kalian diskusikan materi yang ada di modul. Jadi materi kita tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial ya. Nah, jadi silakan dibuka modulnya. Ini materinya ya, ada di sini. Nah, yang lain lihat ada materinya di situ. Setelah kalian diskusikan, kemudian kalian buat 5 pertanyaan. Ya, jadi setiap orang, karena jumlahnya kamu cuma satu kelompok 5 orang, berarti setiap orang buat 1 pertanyaan. Jadi nanti kelompok A buat 5 pertanyaan untuk kelompok B buat 5 pertanyaan untuk kelompok C 5 pertanyaan ke kelompok A. Bisa dipahami ini? Nah, terus pertanyaan itu kalian isi di sini. Nah, jadi diisi nama kelompok ya. Nah, jadi coba diperhatikan dulu. Nah, ini nama kelompok, langsung tulis saja misalnya kelompok A berarti kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, setelah itu ini ada juga kompetensi dasarnya, ada indikator dan petunjuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, setelah itu pertanyaannya kamu catat di sini. Paham? Jadi untuk kelompok A pertanyaannya dicatat di sini. Jadi buat memang 5 pertanyaan. Nah, langsung catat di sini pertanyaannya. Paham? Nah, untuk kelompok B juga begitu. Buat 5 pertanyaan dicatat di sini pertanyaannya. Ini langsung buat 5 pertanyaan, satu kelompok 5 pertanyaan. Bapak akan menilai juga keaktifan kalian dalam berdiskusi. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanyakan ya. Ayo didiskusikan.
bagian situ. Ini coba dengarkan, Bapak sampaikan kembali ya. Aturan diskusi kita, nanti kelompok A akan memberikan 5 pertanyaan ke kelompok B. Kemudian kelompok B akan langsung menjawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi nanti ketika kelompok A menyampaikan pertanyaannya, coba ke kelompok A yang dulu. Nah, jadi kelompok B langsung mencatat pertanyaannya. Setelah itu baru dijawab ya. Jadi nanti ada memang yang ditugaskan untuk mencatat, ada memang yang ditugaskan untuk mencari jawabannya. Nah, kemudian ketika kelompok A sudah selesai untuk bertanya dan sudah selesai dijawab, nah, kelompok B memberikan pertanyaan ke kelompok C. Nah, cara kerjanya juga sama. Setelah itu baru kelompok C memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Caranya juga sama seperti kelompok A tadi. Bisa dipahami ini? Bisa. Nah, jadi bagaimana pertanyaannya, sudah siap semua? Sudah? Bisa kita mulai? Bisa. Ya. Jadi kalau begitu kita mulai saja ya untuk masuk di bagian kita memberikan pertanyaan satu sama lain ya. Jadi coba kelompok mana yang duluan memberikan pertanyaan? Ya, coba kelompok A. Coba kelompok A berikan 5 pertanyaan ke kelompok B. Nah, kelompok B langsung siap untuk mencatat pertanyaannya ya. Coba kelompok A dimulai. Satu orang satu pertanyaan. Mengapa interaksi sosial menjadi kunci dari semua kehidupan sosial? Nah, pertanyaannya, mengapa interaksi sosial menjadi kunci dalam apa tadi? Pembentukan lembaga sosial. Nah, jadi mengapa interaksi sosial menjadi kunci dalam kehidupan sosial? Nah, sudah dicatat? Nah, coba pertanyaan kedua. Jadi yang lain langsung mencari jawaban. Ayo, yang kedua siapa? Jadi ada yang mencatat, ada yang mencari jawaban. Ayo, dibuka modulnya langsung mencari jawabannya. Ayo, yang kedua pertanyaannya, Risma dicatat. Mengapa orang membutuhkan lembaga sosial? Nah, mengapa orang membutuhkan lembaga sosial? Sudah, kelompok B. Mengapa orang membutuhkan lembaga sosial? Nah, pertanyaan ketiga, ayo satu lagi. Glenn. Mengapa lembaga sosial bisa terbentuk? Nah, mengapa lembaga sosial bisa terbentuk? Ayo dicatat. Yang lain langsung mencari jawabannya. Cari jawabannya cepat. Kelompok C, perhatikan kelompok B. Cara mencari jawaban, cara mencatat. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat siapa? Mengapa manusia memiliki banyak kebutuhan? Nah, mengapa manusia memiliki banyak kebutuhan? Ayo dicatat soalnya. Sudah dicatat? Nah, langsung cari jawaban. Yang kelima, ayo nomor 5. Bukan contoh jika manusia membutuhkan lembaga sosial. Nah, pertanyaannya sebutkan contoh jika manusia membutuhkan lembaga sosial. Jadi bagaimana contohnya jika manusia membutuhkan lembaga sosial? Ayo dicatat. Sudah semua dicatat? Nah, jadi kalau Bapak tanya bisa langsung dijawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga. Bisa? Nah, coba menjawabnya secara bergantian. Ayo. Makanya modulnya sama bukunya dibuka bebas. Interaksi sosial menjadi kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Setiap orang selalu berinteraksi baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sudah didengar jawabannya? Sudah. Ya, jelas? Sudah. Nah, jadi coba pertanyaan
Ya, bisa didengar kelompok A? Bisa ya. Nah, jadi untuk kelompok yang lain suaranya dibesarkan memang nanti. Ya, Kevin, belajar memang kasih besar suara. Jadi kita pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan ketiga. Siapa yang mau menjawab? Ayo, soalnya dibacakan. Mengapa lembaga sosial bisa terbentuk? Berdiri. Nah, sebesar suaranya. Lembaga sosial bisa terbentuk disebabkan karena manusia selalu berinteraksi dan Ya. Inilah kelompok B. Sudah dibilang kasih besar suaranya. Nah, jadi sudah didengar tadi? Sudah ya, karena kalian mau dekat juga. Nah, jadi pertanyaan yang berapa lagi? Atau pertanyaan yang keempat? Mengapa manusia memiliki banyak kebutuhan? Nah, mengapa? Ayo, besar suaranya. Kelompok A didengar. Manusia memiliki banyak kebutuhan disebabkan manusia adalah makhluk hidup yang tidak pernah puas dan selalu mencari hal-hal yang baru yang menarik untuk memenuhi hidupnya. Ya, jadi itu pertanyaan jawabannya ya. Karena manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Kebutuhannya selalu ada saja. Bisa didengar sudah itu? Dipahami? Nah, pertanyaan yang keberapa lagi yang belum dijawab? Nah, yang kelima. Coba siapa yang belum menjawab? Ayo dibacakan pertanyaannya. Sebutkan contoh jika manusia membutuhkan lembaga sosial. Nah, bagaimana jawabannya? Contohnya itu seperti kita yang sedang belajar, jika ingin pintar maka sekolah, dan sekolah itu termasuk dalam lembaga, yaitu lembaga pendidikan. Ya, itu ya. Contohnya itu ketika kita sekolah seperti ini. Maka karena kita bersekolah, inilah yang disebut dengan lembaga pendidikan. Jadi kita membutuhkan lembaga sosial. Contohnya lembaga pendidikan. Bisa dipahami ini? Bisa. Jadi pertanyaan dari kelompok A sudah dijawab semua? Sudah. Kelompok A sudah jelas? Jelas. Nah, kalau begitu kelompok B lagi memberikan pertanyaan ke kelompok C. Ayo kelompok C. Kelompok C. Begitu pertanyaannya disampaikan langsung dicatat dan yang lain mencari jawaban. Ayo coba siapa yang mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu? Nah, coba Risma. Ayo dicatat pertanyaan dari Risma. Mengapa interaksi sosial menjadi syarat utama dalam pembentukan lembaga sosial? Sudah dicatat? Sudah? Nah, yang kedua, siapa mau bertanya? Bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Nah, dicatat. Mengapa? Bagaimana pertanyaannya tadi? Susah? Bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Nah, jadi pertanyaannya bagaimana pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Sudah dicatat? Nah, langsung dicari jawabannya. Segera langsung dicari jawabannya. Nah, pertanyaan ketiga siapa? Ayo, pertanyaan ketiga. Mengapa manusia saling membutuhkan? Ayo dicatat pertanyaannya. Dicatat, ketuanya Aldo, dicatat. Mengapa manusia saling membutuhkan? Nah, yang lain cari jawaban. Sudah? Nah, ayo yang keempat, siapa lagi yang mau bertanya? Kira-kira lembaga sosial seperti apa yang cocok dengan pedesaan? Ya, jadi ayo dicatat pertanyaannya. Kira-kira lembaga sosial seperti apa yang cocok terbentuk di pedesaan seperti ini? Kira-kira lembaga sosial seperti apa? Nah, sudah dicatat? Nah, sudah? Sudah? Ah, yang kelima. Ah, didengar ini yang kelima. Nah, mengapa lembaga sosial itu
banyak. Ayo, sudah dicatat memang. Mengapa lembaga sosial itu banyak? Maka sudah ada 5 pertanyaan kan? Tadi kamu sudah mencari jawaban yang lain. Nah, kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok B? Pertanyaan yang mana dulu? Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 atau pertanyaan nomor 5? Nah, nomor 1 nanti bergantian ya. Nah, ayo, coba kelompok B. Kelompok B, dengar jawabannya dari kelompok C. Baca ulang pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaan dari kelompok B tadi pertama, mengapa interaksi sosial menjadi syarat utama dalam pembentukan lembaga sosial? Nah, mengapa kelompok C? Interaksi sosial menjadi syarat utama dalam pembentukan lembaga sosial disebabkan karena semua membutuhkan dan keinginan manusia dapat dengan melakukan interaksi dengan manusia lainnya sehingga terbentuklah berbagai lembaga sosial. Ya, itu jawabannya. Bagaimana kelompok B dengan jawaban dari kelompok C? Sudah jelas? Ya. Nah, kalau begitu nomor 2 lagi, ayo siapa mau menjawab? Nah, nomor 2. Ayo. Interaksi sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan lembaga sosial sebab interaksi sosial menjadi syarat utama dalam pembentukan lembaga sosial. Tanpa adanya interaksi sosial mustahil akan membentuk lembaga sosial. Nah, bagaimana kelompok B? Bisa didengar sudah jawabannya? Bisa. Sudah jelas? Sudah. Nah, bagaimana lagi? Kelompok C, pertanyaan yang ketiga lagi, ayo. Manusia saling membutuhkan disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Ya, itu bagaimana kelompok B? Kelompok B, pertanyaannya tadi, mengapa manusia saling membutuhkan ya? Nah, jadi itu karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Seperti kita dalam kelas ini kan banyak ya, belajar bersama. Nah, ayo pertanyaan yang keberapa lagi? Nah, coba. Apa pertanyaannya tadi? Lembaga sosial dan cocok terbentuk Nah, pedesaan pendidikan ekonomi ya, jadi bisa didengar ini? bisa. Nah, jadi tadi pertanyaannya lembaga sosial seperti apa yang cocok terbentuk di pedesaan ya? Nah, seperti kita di sini jawaban dari kelompok C tadi yang cocok terbentuk seperti lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi dan masih banyak lagi ya. Banyaknya lembaga sosial disebabkan banyaknya kebutuhan manusia, semakin kompleks kebutuhan manusia maka semakin banyak pula lembaga sosial yang terbentuk. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu mengapa lembaga sosial itu banyak ya? Nah, itu tadi jawabannya dari kelompok C. Sudah didengar ini yang baik? Sudah jelas? Masih ada yang mau ditanyakan? Ada? Nah, kalau begitu coba kelompok C. Kelompok C berikan pertanyaan ke kelompok A. Coba kelompok A didengar ya? Langsung dicatat. Kelompok C kasih besar suaranya karena jauh kelompok A. Yang mana lebih dulu interaksi sosial atau lembaga sosial? Nah, jadi pertanyaannya lebih duluan mana interaksi sosial atau lembaga sosial? Sudah? Nah, kedua, apa? Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok jelaskan maksudnya. Nah, jadi pertanyaannya setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok. Jelaskan yang maksudnya itu. Ayo dicatat. Sudah? Nah, pertanyaan ketiga, ayo. Jadi langsung cari memang jawabannya ya. Kalimat langsung cari memang jawaban yang tadi. Adanya lembaga sosial juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia. Jelaskan. Nah, jadi adanya lembaga sosial bagaimana? Adanya lembaga sosial juga dipengaruhi oleh kebutuhan manusia. Jelaskan. Nah, jelaskan adanya lembaga sosial dipengaruhi dengan kebutuhan manusia. Nah, jelaskan. Nah, coba dijelas di sudah catat. Nah,
dijawab jawabannya? Sudah dipahami? Sudah. Nah, ayo pertanyaan kedua lagi, dibacakan dulu pertanyaannya. Nah, jadi coba, kenapa manusia memiliki kebutuhan pokok? Jelaskan maksudnya. Ayo, bagaimana? Kebutuhan pokok adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan penyakit. Ya, jadi itu kelompok C bisa didengar? Bisa. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi akan menimbulkan dampak negatif. Nah, coba pertanyaan yang ketiga lagi. Jadi Bapak langsung menilai kalian ya, bagaimana pertanyaannya. Kasih besar, Glenn. Ya, bagaimana kelompok C? Bisa didengar tadi itu? Bisa. Bisa? Bisa. Sawal, bisa didengar jawabannya Glenn tadi Sawal? Bisa. Bisa? Sudah jelas? Sudah. Nah, coba pertanyaan yang keempat lagi. Ayo, yang keempat lagi, dibaca pertanyaannya. Apakah lembaga sosial memiliki aturan dasar? Ya, apakah lembaga sosial memiliki aturan? Nah, dengarkan jawabannya ini. Seperti lembaga sosial setiap lembaga sosial memiliki aturannya masing-masing dengan tujuan agar setiap orang dapat mengetahui dan tidak senangnya dalam bertindak sehingga masyarakat bisa tertib dan teratur. Sudah didengarkan jawabannya? Sudah jelas? Nah, kalau gitu pertanyaan yang keberapa lagi? Nah, ayo yang kelima. Hubungan antara interaksi sosial dan lembaga sosial ini bersifat timbal balik. Jelaskan maksudnya. Nah, ayo coba bagaimana? Hubungan antara interaksi sosial dan lembaga sosial ini bersifat timbal balik. Maksudnya lembaga sosial bisa terbentuk disebabkan karena terjadinya interaksi secara terus-menerus yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Setelah lembaga sosial tersebut terbentuk, proses interaksi sosial pun tetap terjalin yang mengakibatkan interaksi sosial dan lembaga sosial tidak bisa terpisahkan. Ya, itu jawaban terakhir ya. Dan Bapak juga sudah memberikan penilaian. Nah, jadi bagaimana kelompok C? Sudah jelas semua jawaban dari kelompok A? Sudah. Nah, coba yang kelompok A jangan terlalu ribut. Nah, jadi karena semua pertanyaan sudah kita jawab, sudah kalian jawab dan sudah kalian terima, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Nah, coba didengarkan. Tadi pertanyaannya sudah bagus ya, menanyakan tentang bagaimana interaksi sosial itu, mengenai ada aturan. Coba kelompok A diam dulu. Nah, jadi mengenai apakah lembaga sosial itu ada aturan? Nah, tentu jelas ada aturannya ya. Nah, contoh kecilnya saja kalau kita bersekolah itu ada aturannya kan, ada tata tertib. Nah, dan aturan itu harus kita laksanakan, harus kita bisa mengikuti aturan itu biar tertib. Karena kalau tidak ada aturan maka setiap orang mungkin akan melakukan kegiatannya dengan seenaknya ya. Bisa dipahami ini? Nah, kemudian tadi mengenai ada juga masalah kebutuhan pokok, atau ada juga yang mempertanyakan tentang manusia mengapa harus berinteraksi
berinteraksi, karena manusia itu adalah makhluk sosial ya, yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kelompok C. Nah, contohnya saja ketika kita datang ke sekolah belajar, kita sudah membutuhkan bantuan orang lain ya. Kita menggunakan seragam, itu seragam bukan kita yang bikin. Kita membutuhkan buku, pulpen, nah itu semua yang dibuat oleh orang lain. Bisa dipahami ini? Nah, kalau sudah bisa dipahami, jadi Bapak akan berikan LKPD individu ya, atau tugas mandiri. Nah, ini kalian kerjakan, kemudian langsung kalian jawab. Nah, jadi ini Bapak akan ambil penilaian untuk pengetahuannya ya. Jadi ini dikerja masing-masing. Walaupun kalian duduknya berkelompok, tapi kerja masing-masing ya. Nah, ini coba perhatikan LKPD-nya masing-masing. Nah, di sini ada identitas peserta didik. Tulis di situ namanya kamu ya. Kelas di situ sudah ada, jadi nama saja. Kelompok C, tulis saja nama. Kemudian di situ ada kompetensi dasar, ada indikator, ada petunjuk. Untuk soalnya ada 3 nomor. Lihat, soalnya 3 nomor itu ada di bawah mana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok C sudah semua? Sudah? Kelompok B? Sudah? Kelompok C sudah semua anggotanya? Sudah? Kalau sudah, ayo dikumpul. Ayo masing-masing ketuanya dikumpul. Jadi jangan ribut ya, Bapak mau periksa kamu punya. Bapak sudah memberikan penilaian tadi, penilaian kelompok Bapak sudah berikan. Bapak sudah berikan penilaiannya. Bapak melihat dari keaktifan diskusi. Kemudian Bapak juga menilai pertanyaannya, jawabannya, dan volume suaranya bagaimana, keberaniannya dalam menjawab. Dan untuk individu tadi Bapak juga sudah periksa. Alhamdulillah untuk individu semuanya sudah bisa mengerjakan dengan baik ya. Jadi kira-kira dari materi kita hari ini bagaimana pelajarannya? Apakah sudah dipahami semua? Sudah bisa semua belajar dengan baik? Sudah ya. Nah, jadi tadi Bapak sudah lihat keaktifannya kami. Nah, kemudian sekarang Bapak akan mengumumkan nilai ya dari diskusi tadi. Jadi nilai tertinggi, dengar ya. Jadi untuk hasil diskusi tadi, skor tertinggi itu diperoleh oleh kelompok C. Mana kelompok C? Nah, ayo kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, kemudian kelompok A. Mana kelompok A? Nah, tepuk tangan dulu. Dan kelompok B ya. Mana kelompok B? Nah, kelompok B, tepuk tangan juga. Nah, jadi itu tadi penilaian Bapak sudah ambil dari keaktifan selama berdiskusi. Jadi kelompok A itu nilainya 400, kelompok C 400, kelompok A 380 dan kelompok B 370 ya, beda-beda sedikit. Nah, kemudian sekarang Bapak akan berikan hadiah ya, karena di sini ada pemberian reward, jadi penghargaan kepada kalian karena sudah mengikuti diskusi dengan baik ya. Jadi hadiahnya Bapak kasih amplop saja ya. Nah, jadi mana kelompok A, kelompok terbaik tadi? Kelompok C ya. Nah, jadi nanti ini ada uang. Nah, silakan kamu bagi rata nanti ya. Dibukanya nanti kalau sudah mata pelajaran ini sudah selesai. Nah, di kemudian mengenai materi kita hari ini, kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, coba Safira, bagaimana kesimpulan pada materi hari ini? Interaksi sosial adalah syarat utama dalam membentukkan suatu lembaga dalam masyarakat.
Ya, jadi interaksi sosial adalah syarat utama dalam terbentuknya lembaga sosial. Nah, yang lain bagaimana? Nah, coba Risma, bagaimana? Lembaga sosial tercipta dari adanya peraturan dan ketertiban serta nama-nama. Ya, jadi itu ya. Jadi coba kelompok A, itu tadi kesimpulannya ya bahwa interaksi sosial ini sangat berpengaruh besar dalam terbentuknya lembaga sosial, karena dari interaksi tersebut maka akan terbentuklah yang namanya lembaga sosial, dan ketika lembaga sosial itu sudah terbentuk kita akan selalu juga untuk berinteraksi. Nah, jadi bisa dipahami semua materi hari ini. Bisa selanjutnya pelajari tentang lembaga sosial. Nah, itu materi kita berikutnya. Buat ringkasan tentang lembaga sosial, dibuatnya di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena sudah diberikan kelancaran dan kemudahan.